Hai teman-teman, how are you? You are always fine and ready to continue the lesson again. That's what I hope. Okay? Nah teman-teman, tak terasa kita sekarang sudah sampai kepada video ke-26. Kita akan bicarakan tentang plural form, yaitu bentuk jamak, part 1, bagian ke-1. Teman-teman, pada video ke-25 yang lalu, kita telah selesaikan pemakaian apostrofi D. Ingat ya, apostrofi tanda koma di atas, D, yang punya 5 pemakaian. Sehingga teman-teman sekarang kalau melihat lagu-lagu bahasa Inggris atau membaca buku bahasa Inggris, ada apostrofi D, nah teman-teman ngerti maksudnya yang mana. Apakah yang would like to, atau would rather, had better, dan sebagainya. Nah, pada video sebelumnya lagi, ada yang ke-24, kita bicarakan tentang apostrofi S, yang mana sangat mudah, tapi banyak yang salah, dan sayangnya salah tapi ngotot, dianggap betul, yaitu tentang apostrofi S. Masih ingat teman-teman ya? Banyak sekali yang nulis thanks, apostrofi, terus S. Itu tidak ada teman-teman ya. Nah, jadi kalau masih ada yang ngotot, ya biarkan, tapi boleh diberitahu, tidak ada. Jadi beda apostrofi S dengan tidak pakai apostrofi itu beda jauh teman-teman ya. Kalau nggak pakai apostrofi itu berarti bentuk jamak. Waktu itu pernah saya singgung mengenai bentuk jamak, cuman fokus kita akan di apostrofi S-nya. Nah, kali ini pada video ke-26 ini saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Yaitu, oh jadi beda ya. Nah, itu loh ya. Akan saya tambahkan sedikit pemakaian vocabulary ya. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, atau share kepada teman-teman lain kalau dianggap perlu, atau boleh tanya lagi apabila kurang ada yang dimengerti ya di bagian kolom komen. Nah, teman-teman nanti dalam pembicaraan saya, misalnya ada yang keseleo bicara, maksud saya itu mengatakan ditambah ES, tapi keluarnya tuh S. Padahal dalam pikiran saya itu ES, tapi bicaranya, oh kok S, teman-teman lebih percaya yang tertulis teman-teman ya. Karena yang tertulis itu pasti lebih betul. Kadang bicara itu bisa keliru sedikit. Nanti teman-teman akan tahu bedanya learn dengan study, live dengan stay. Walaupun kedua-duanya itu punya arti yang sama, yaitu kalau stay dengan live itu tinggal, study dengan learn itu belajar, tapi agak beda. Ini saya selipkan di bagian pelajaran plural form berikut ini. Teman-teman, ayo kita pelajari plural form berikut ini, oke? Plural form, bentuk jamak. Nah, dalam bahasa Inggris, kata benda dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1, kata benda yang dapat dihitung, countable noun. Nah, agar tahu dulu teman-teman, countable ya, countable ini ya berasal dari kata count, menghitung. Able kalau dipisah itu able itu bacanya mestinya able. Able itu artinya dapat atau bisa. Ya, misalnya are you able to do this alone? Ya, able itu dapat. Nah, kalau digabung dengan kata kerja lain, count menghitung menjadi countable, dapat dihitung, noun kata benda. Jadi count bisa diganti-ganti ya. Jadi count ini misalnya diganti dengan read ya, read membaca menjadi readable, bisa dibaca. Terus ini count ini diganti dengan eat ya, jadi eatable, berarti dapat dimakan. Drinkable, dapat diminum, dan sebagainya ya. Jadi kata benda dapat dihitung ini mempunyai bentuk tunggal dan jamak. Nah, harap tahu bahwa tunggal itu pengertiannya adalah 1 ya, tunggal ini 1. Nah, sedangkan jamak ini lebih dari 1. Banyak orang menganggap bahwa jamak itu banyak. Ya betul, tapi tidak usah terlalu banyak. 2 itu sudah dianggap jamak ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ada tunggal, ada jamak, ini menentukan sekali. Ya, jadi sekali lagi jamak pengertiannya adalah 2 dan seterusnya. Ya, jadi sudah lebih dari 1, tunggal itu dianggap jamak. Ya, nah kita lihat lagi ini
Yang kedua, kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, kalau tadi countable dapat dihitung, nah kalau uncountable itu tidak dapat dihitung. Ya, yang selalu bentuk tunggal. Ya, oh jadi benda tidak dapat dihitung itu selalu tunggal. Betul. Ya, pengertian dapat dihitung itu sebetulnya kelihatan unitnya, teman-teman ya. Jadi per satu, ya, per satunya itu ada. Misalnya satu kursi ada dua kursi, ya. Satu meja ada dua meja. Satu mobil ada dua mobil, ya. Jadi per satunya itu kelihatan. Tapi kalau tidak dapat dihitung, selalu dianggap tunggal. Nggak dapat dihitung misalnya air. Kita nggak mungkin bilang satu air, dua air. Nah, satu air tuh per satunya air tuh gimana? Nggak ada, teman-teman, ya. Sama dengan satu bensin, nggak ada dua bensin, ya. Nah, itu namanya nggak ada per satunya, itu dianggap bentuk tidak dapat dihitung. Tapi jangan lupa, bentuk tidak dapat dihitung, ya, uncountable noun ini menjadi bisa dihitung kalau menyebutkan satuannya atau ukurannya. Misalnya kita bilang one glass of water, satu gelas air. Ada menjadi two glasses of water, dua gelas air. Airnya tetap tidak bisa dihitung, tapi gelasnya bisa, ya. 1 liter of gasoline, 1 liter bensin. 10 liters of gasoline. Nah, liternya bisa dihitung 10 liter, gasolinnya tetap tidak bisa. Ya. Nah, jadi itulah pengertian jadi benda dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, ya. Sekali lagi, benda tidak dapat dihitung menjadi bisa dihitung kalau menyebutkan wadahnya, satuannya atau ukurannya, ya. Sama dengan beras, tidak ada kita bilang satu beras, dua beras, tapi 1 kilogram of rice menjadi 5 kilograms of rice, 5 kilogram beras. Itu ada, teman-teman, ya. Nah, kita lihat lagi berikutnya, ini adalah ini, ya. Jadi benda tidak dapat dihitung itu selalu tunggal, singular form, dan tidak mempunyai bentuk jamak, plural form, ya. Kita sudah tahu tadi. Nah, terus berikut ini, di bawah ini adalah rumus-rumus bentuk jamak plural form yang tentu saja hanya untuk kata benda yang dapat dihitung saja, countable noun, ya. Nah, kita lihat yang ke satu. Nah, ini, ya, kita lihat yang ke satu ini pada umumnya hanya ditambah S saja, ya. Ditambah S itu apa? Tidak berakhir dengan bunyi desis. Kita tahu ya, bunyi desis itu itu loh bunyi desis, ya. Nah, jadi kita lihat contohnya, misalnya yang ke satu, hat, topi, ya, menjadi hats ditambah S biasa, ya. Nah, terus ini cup, cangkir, ditambah S, cups, cangkir. Oh ya, kalau bahasa Indonesia itu nggak ada tambah S, teman-teman, ya. Jadi teman. Terus kalau teman-teman, friends, bahasa Inggrisnya ada kan, ya, friend jadi friends. Tapi kalau Indonesia, friend nggak boleh. Bahasa Indonesia tidak boleh ada pengulangan kata. Jadi tetap teman-teman. Jadi pengucapannya diulang, ya. Nah, jadi juga itu topi. Kita tidak boleh hat, tidak boleh hats gitu. Ya, itulah bedanya dengan bahasa Indonesia. Nah, tadi cup itu adalah cangkir, ruler ini adalah penggaris, ya, tambah S, rulers. Tapi ruler juga punya arti penguasa, bisa juga, ya. Nah, tree menjadi trees, bag menjadi bags, dan lain-lain, ya. Itu yang ke satu. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. Khusus untuk yang berakhir bunyi desis. Tadi saya beritahu, ya, bunyi desis itu nah, itu kalau kita bisa membaca, ya, tahu pronunciation-nya, ya. Nah, kalau nggak tahu pronunciation-nya, nggak apa-apa. Kita lihat aja atau berakhir huruf ini S, SH, CH, X, ya. S, SH, CH, X ini harus ditambah S, teman-teman, ya. Nah, sekali lagi, kalau kita bisa bacanya enak, desis. Susahnya kalau nggak bisa baca, seperti pada kata church. Nah, ini gereja, ya, church. Bisa baca kan? Church, desis. Kalau nggak bisa baca, curk. Loh, curk itu masuk desis.
Ya cuk ya bukan desis, tapi kan salah baca ya. Jadi kalau nggak bisa baca, kita lihat huruf aja ya. Ini church kan CH ya. Coba jangan lupa berakhir huruf S, SH, CH dan X itu harus ditambah S. Kita lihat contohnya ini ya, mulai dari glass ya. Glass S kan menjadi glasses ya. Brush menjadi brushes. Brush itu sikat ya, berakhir SH ditambah ES, brushes. Church ya, church ini juga gitu, gereja, berakhir CH ditambah ES, churches. Box ya menjadi huruf X, kotak, peti ditambah ES, boxes ya. Nah, kita lihat yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga ini berakhir huruf Y yang didahului huruf hidup, yaitu A, E, I, O, U. Kita tahu ya, huruf hidup itu A, E, I, O, U, maka langsung ditambah S saja. Ya. Nah, kita tahu ya, abjad 26 itu yang huruf hidup cuma 5 teman-teman ya, yaitu A, E, I, O, U. Nah, kita lihat ini contohnya adalah D. Ya. Nah, D itu hari ya. Berakhir huruf Y tapi kan didahului huruf A kan. Nah, A maka ditambah S saja. Boy ya, berakhir huruf Y tapi didahului huruf O, huruf hidup, maka tambah S saja ya. Nah, monkey, monyet, kera ya, berakhir huruf Y didahului huruf hidup E, tambah S saja. Key, kunci ya, berakhir huruf Y didahului huruf hidup E, ditambah S saja. Demikian pula dengan sebelahnya yaitu donkey ya. Donkey itu adalah keledai ya, berakhir huruf Y tapi didahului huruf hidup yaitu E, maka tambah S saja ya. Yang keempat ya, berakhir huruf Y ya, sama-sama huruf Y tapi didahului huruf mati ya, maka huruf Y berubah menjadi I ditambah ES. Oh, jadi Y-nya berubah menjadi I ya ditambah ES ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh di sebelahnya ini adalah city ya. Kita tahu city berakhir huruf Y tapi didahului huruf T, huruf mati, maka berubah menjadi IES, cities. Butterfly, kupu-kupu ya, didahului berakhir huruf Y didahului huruf mati L, maka butterflies ya. Story ya, huruf Y didahului huruf mati R, maka berubah menjadi EES yaitu stories. Demikian pula dengan sebelahnya adalah lady ya, wanita, huruf Y tapi didahului huruf D, huruf mati, maka menjadi ladies dan lain-lain ya. Nah, yang kelima adalah berakhir huruf O harus ditambah ES juga ya. O itu ditambah ES, yes ya, seperti ini misalkan hero, pahlawan, huruf O kan ditambah ES, heroes. Potato, kentang, ditambah berakhir huruf O ditambah ES, potatoes ya. Sebelahnya volcano, gunung berapi, huruf O kan ditambah ES jadi volcanoes. Nah, satunya juga tomato yaitu tomat ya, berakhir huruf O juga ditambah ES, tomatoes dan lain-lain. Nah, tetapi kecuali yang berakhir huruf O ya, juga huruf O tapi sama dengan bahasa Indonesianya. Oh, sama ya, sama. Huruf O tapi sama dengan bahasa Indonesianya. Nah, maka hanya ditambah S saja ya. Nah, kita lihat contohnya ini radio. Jadi radios. Oh, jadi radio kan Indonesia juga radio kan? Ya, sama, tambah S saja. Piano, kita juga bilang piano, tambah S saja. Studio, kita bilang studio, tambah S juga. Foto, kita juga bilang foto, tambah S saja, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat lagi di bawahnya ini adalah kita ada kata NB. Nah, NB ini adalah rumus plural form tersebut di atas ya, khususnya nomor 1 sampai dengan 5
yang harus ditambah S atau ES kan tadi sudah bisa. Berlaku juga, ya, jangan lupa ya, berlaku juga pada kata kerja, ya. Oh, sama ya? Ya, sama. Ya, kata kerja dengan subjek khusus she, he, it. Ya, tahu ya? Khusus she, it. Ini waktu awal-awal video dulu, entah yang kedua, 3, 4, atau 5 itu selalu saya tekankan khusus she, he, it. Jangan lupa kata kerja harus ditambah SES. Ya, jangan lupa she itu dia perempuan, he dia laki, it itu dia untuk barang dan binatang. Oh, jadi kalau jamak ditambah S, kata benda teman-teman ya, jangan lupa ya. Tapi kalau kata kerja enggak loh. Kata kerja juga ditambah S atau ES, tapi justru bentuk tunggal. Tapi jangan lupa tunggalnya adalah orang ketiga tunggal, ya. Jadi she, he, it. Kenapa? Kalau kita bilang tunggal, I juga tunggal, saya kan nggak termasuk. I itu orang pertama. You, kamu juga tunggal, tapi kamu seorang juga tunggal kan? Nggak tambah ES atau S. Hanya she, he, it. Jangan lupa ya, sekali lagi hanya she, he, it. Orang ketiga tunggal. Supaya nggak bingung, orang ketiga itu gini mari. Dalam percintaan atau rumah tangga tidak dibutuhkan orang ketiga. Ya, orang ketiga itu bisa she perempuan, bisa he laki-laki, ya. Nah, jadi kalau dalam rumah tangga atau percintaan masuk orang ketiga, she atau he, hancurlah rumah tangga itu. Walaupun cintanya sebesar tembok Tiongkok, dijamin akan runtuh kalau sudah kemasukan orang ketiga. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai deh ya. Tapi andai kata udah terlanjur, kan saya bilang di video sebelumnya, orang yang baik bukan orang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Ayo, yang salah-salah kita sadar dan memperbaikinya ya, menjadi lebih baik. Nggak apa-apa, salah itu bisa dibetulkan kok ya. Nah, jangan lupa she, it harus selalu juga ya ditambah SES. Sama persis rumusnya. Jadi kata kerja dengan kata benda itu rumusnya sama ya. Contoh, misalnya ini open, tahu ya, open membuka, ditambah S saja menjadi opens. Lawannya close, tambah S jadi closes ya, artinya menutup. Nah, berikutnya nomor 2, pass, lewat, melewati, ditambah ES menjadi passes. Oh ya, lulus juga boleh pass ya. Ketiga, wash ya, wash berakhir huruf SH ya, wash, maka ditambah ES, washes artinya mencuci. Nah, teach, nah yang teach nomor 4 ini kalau bisa baca enak, deses kan, teach. Yang nggak bisa baca, teak. Loh, teak itu bukan deses teman-teman ya. Nah, cuman salah baca. Jadi kalau nggak bisa bacanya, pakai rumus huruf aja ya. Teach, CH, maka ditambah ES juga, teaches ya. Demikian juga dengan nomor 5, fix, huruf X ditambah ES, fixes, membetulkan, memperbaiki, sama dengan repair ya. Ke-6, go, huruf O kan, ditambah ES menjadi goes, pergi. Yang ke-7, stay ya, stay, huruf Y tidak huruf hidup, A ditambah S saja menjadi stays. Ya, jadi stay itu tinggal tapi sementara teman-teman ya. Jadi tinggalnya ini bersifat sementara. Bedakan dengan live ya. Tahu live itu artinya juga tinggal. Nah, ini loh bahasa Inggris susahnya ini, artinya sama tapi bahasa Inggrisnya beda. Padahal Indonesianya sama, tinggal. Ya, jadi kalau live itu tinggal, bertempat tinggal, menetap. Ya, jadi kalau kita tanya kepada seseorang, kita ingin tahu dia tinggalnya itu menetapnya di mana. Excuse me, sir atau ma'am, where do you live now? Ya, live itu bertempat tinggal di mana Anda sekarang? Ya, menetap. Tapi kalau kita tahu dia ini orang Surabaya, nah, tapi waktu ketemu di Jakarta, nah, kita tahu kan, dia tidak bertempat tinggal di Jakarta, tapi di Jakarta tinggal di mana sementara kan? Nah, kita tanya, excuse me, where do you stay in Jakarta? Ya, jadi Anda tinggal di mana di Jakarta ini? Oh, I stay at Mulia Hotel. Oh, I stay at Borobudur Hotel. Jadi stay-nya itu tidak menetap, sementara aja ya. Nah, demikian juga dengan nomor 8, study.
Ya, study berakhir huruf Y, didahului huruf mati kan, D, maka berubah menjadi IES, studies, artinya belajar atau mempelajari. Bedakan dengan learn, ya. Nah, learn itu juga belajar, teman-teman. Ini lagi kita belajar sedikit vocabulary. Learn itu belajar dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Tapi kalau study itu sudah tahu, tapi dia tinggal memperdalam, mempelajari ulang, ya. Jadi misalnya guru kan pasti ngajari pelajaran ke murid-muridnya. Jadi murid-muridnya sudah tahu kan? Nah, jadi gurunya bilang, you have known, or I have taught you lesson 1 until 5. And tomorrow or next week I will give you a test. Please don't forget to study the lessons. Nah, study itu murid-muridnya sudah tahu, tinggal memperdalam, ya. Nah, kalau learn itu belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Misalnya kita tanya, oh, you want to speak English too? It's okay, but you must learn first. Learn dari dia tidak tahu menjadi tahu, ya, mulai dari I pakai am, he pakai is, dan sebagainya. Itulah learn, ya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya ini, berikut ini. I atau you atau we atau they open the window in the morning, ya. Membuka jendela itu pada waktu pagi. In the morning ini sama dengan every morning, teman-teman, ya. Tapi kalau she, he, it, ya. Nah, kalau she, he, it harus opens. Jangan lupa nambah s, teman-teman, ya. Selalu saya ingatkan, she, he, it jangan lupa nambah s. Jadi kalau kadang-kadang masih lupa nambah S, berarti Inggrisnya belum mendarah daging. Tapi begitu si it, langsung S-nya tuh keluar, meluncur dengan sendirinya, S atau ES, ya. Itu berarti bahasa Inggrisnya sudah mendarah daging, ya, nambah S ini. Nah, kita lihat, oh ya, tadi jangan lupa ya, in the morning, every morning sama, teman-teman. Ya, kita lihat lagi. I, you, we, they. Nah, kita bilang, pass the street every day. Ya, lewat jalan itu setiap hari. Everyday jangan lupa tulisannya dipisah, ya. Duh, kok banyak yang tulis disambung ya? Banyak, makanya jangan, teman-teman, jangan ya. Kalau everyday tulisannya pada akhir kalimat, ini fungsinya adalah kata keterangan waktu. Tulisannya harus dipisah. Nah, kalau everyday disambung, dia berubah fungsi menjadi kata sifat, adjektif, ya. Dan harus diikuti kata benda. Misalnya, what is your everyday activity? Nah, everyday activity itu kegiatan setiap hari. Itu baru everyday-nya disambung. Ya. Lagi, do you eat this food every day? Nah, kalau letaknya pada akhir kalimat, everyday pasti bisa. Tapi kalau disambung, what is your everyday food? Nah, everyday food, everyday diikuti food itu, diikuti kata benda, everyday tulisannya disambung. Sama dengan daily food, itu sama, teman-teman. Ya. Nah, kalau she, he, it, jangan lupa, passes the street every day. Jangan lupa she, it langsung nambahi SES, ya. Itu harus, jangan lupa, teman-teman, ya. Nah, yang ketiga, kita lihat lagi contoh. I, you, we, they stay at home on Sundays. Ya, tinggal di rumah pada hari-hari Minggu. On Sundays ini sama dengan every Sunday, tidak pakai S. Jangan lupa ya. Every tunggal, harus diikuti benda tunggal. Ya, every book, tidak ada every books, nggak ada, ya. Oh, jadi every harus tunggal, harus, ya. Tapi kalau on Sunday, ini on Sunday tulisannya tidak pakai S. On Sunday ini bisa berarti next Sunday, bisa berarti last Sunday. Misalnya, I will go to Tretes on Sunday. Berarti on Sunday-nya ini next Sunday, karena kita pakai future, akan datang, pakai will kan. Tapi kalau gini, we went to Tretes on Sunday. When bentuk kedua lampau, maka on Sunday diartikan last Sunday, ya. Jadi jangan lupa, alah cuma KCS saya loh ya, tulisannya cuma beda S sampai artinya beda banyak, teman-teman, ya. Jadi kalau on Sundays artinya every Sunday, oke. Nah, kalau she, he, it, maka harus stays at home on Sundays. Sekali lagi, she, it jangan pernah lupa nambah S atau ES, ya. Nah, demikianlah, teman-teman, bentuk jamak itu kita sudah selesai sampai nomor 5. Lah ini adalah to be continued to perform part 2, ya. Ini akan berlanjut pada bentuk jamak bagian kedua. Nah, demikianlah, teman-teman,
pemakaian plural form yang memang sengaja saya bagi menjadi dua. Ada part 1 bagian ke-1 dan part 2 bagian kedua. Itu pun hasil dari komen dari pemerhati pelajaran bahasa Inggris di Yongki English School ini. Kalau saya jadikan satu, nanti terlalu lama, panjang. Walaupun saya lebih suka menyelesaikan dalam satu kali pembahasan. Tapi ya berdasarkan usulan dari teman-teman, saya bagi menjadi dua. Nah, ini kita sudah selesaikan sampai nomor 5. Untuk nomor 6 dan sampai selesai akan kita pelajari pada plural form part 2. Well, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we meet again in the next video. Thank you. Bye-bye.